Juliana Muchtar ungkap rintangan yang akan dijalani Ayu Ting Ting setelah menikah dengan anggota TNI. Jadi yang sekarang terjadi itu malah banyak happy-nya. Aku mending di sini apa sini? Pertama banget aku kenal sama suamiku itu, memang aku sih udah tahu konsekuensinya aku menikah sama dia itu apa. Karena pada dasarnya alhamdulillah aku kan di keluarga TNI memang besarnya, dan saat dia ajak menikah pun suamiku itu bukan yang langsung nikah yuk, bukan, tapi dia bilang dulu TNI itu seperti ini, nikah sama TNI itu seperti ini, kamu harus banyak berkorban, harus meninggalkan pekerjaan kamu, harus benar-benar kalau bisa tidak bekerja sama sekali gitu, memang sudah fokus di dunia ini gitu. Saat komitmen itu ya sudah, saya bilang saya juga punya keluarga TNI dan ibuku juga yang dulu ada kerjaannya pun meninggal kerjaannya tuh di keluarga gitu. Aku bilang aku sudah paham gitu. Nah disitulah akhirnya dia bilang yakin dan coba butuh waktu berapa lama untuk memikirkan. Akhirnya aku bilang aku yakin kalau hal seperti itu aku udah yakin. Dan kamu jangan aneh nanti kalau misalnya nikah sama aku itu pindah-pindah sama dan ada organisasi yang aku bilang insya Allah aku mampu, aku udah sanggup. Nah saat itu ya udah Bismillah sampai sekarang. Kalau udah menjadi istri TNI itu memang sudah harus dan bukan lagi harus dan wajib, karena memang kegiatan kita itu padat. Jadi saat kita menikah pun kita banyak sekali peraturan dari menghadap atasan, terus administrasinya juga banyak, kesehatannya dan lain-lain surat-suratnya gitu. Dan di sini juga kita itu ditanyain pasti harus tahu, kamu tahu nggak sih watak persib itu ada berapa, dan kamu tahu nggak watak persib itu apa. Itu kita harus sudah bisa menghafal gitu. Jadi kayak watak persib itu ada yang suci, setia, sepi, pamrih, ramein gawe, rela berkorban, ikhlas, dari bertanggung jawab. Jadi kita tuh udah harus hafal watak persib itu apa, dan kita juga harus hafal emas persib itu apa. Jadi setiap kali acara kita pun sudah tahu tatanan acaranya itu seperti apa, menyanyikan lagu apa saat pertama awal susunan acara itu kita sudah paham. Kita setidaknya membaca pedoman gitu, karena di persib itu ada buku pedoman kita. Jadi memang saat kita masuk persib ada beberapa buku itu kita harus membaca, sebenarnya kita tahu gitu ini organisasi ini seperti apa, kita pahami dulu. Jadi nanti saat kita sudah memahami sedikit, seiring jalan kita belajar di lapangan gitu. Nah belajarnya itu seperti apa, kayak aku sekarang saat kali pertama menikah aku sudah menjadi dulu waktu itu masih jadi dandim di Lebak, belajar gitu. Sampai sekarang aku meninggalkan segala kerjaanku gitu, tapi asik gitu. Jadi yang penting kita saling merangkul, saling benar-benar suka duka bersama, jadi saling menghormati itu harus. Jadi kita harus menghormati antara junior dan senior gitu. Jadi sebenarnya kalau dijalani dengan tulus, ikhlas gitu, enak gitu. Untuk anak travel, awal-awalnya itu memang kita tuh dikenalin sama pemerintah dan saudara. Jadi pas dikenalin itu beliau juga meninggal, saya juga meninggal, namanya juga udah hampir yang di atas, dan aku juga tidak asing lagi dengan dunia ini karena keluarga besarku juga seperti ini. Ya sudah, akhirnya tidak asing gitu. Dan saat kali menikah pun kita sudah berkomitmen bahwa kita anak kan udah 4 ya. Ya udah kita sekarang fokus ke keluarga ya, gimana pertumbuhan anak, sekolah anak, dan aku pengen fokus ke dunia dia gitu. Dengan persib itu aku bilang seiring jalan kita nggak usah fokus untuk dunia dulu ya, dan dedikasinya
wajib, kalau memang enggak aku pengen benar-benar belajar gitu. Aku tuh orangnya suka yang lihat kok dia bisa ya, kok enggak aku nggak bisa gitu orangnya. Terus kok dia paham ya, kenapa aku nggak paham. Jadi aku tuh orangnya fokus, bukan nikah itu cuman ya aku cinta kamu, kamu cinta aku, yuk kita nikah tinggal bareng dan kita nggak tahu lagi dengan segala hal. Kalau aku enggak, aku dari awal sama suamiku udah berkomitmen aku harus jadi mendampingi suamiku kemanapun suamiku berada, bukan lagi berpedoman bahwa aku menikah suamiku aku ingin bahagia, enggak gitu. Akan suka duka bersama gitu, yuk kita pegang tangan bersama, aku akan meninggalkan segalanya, aku akan fokus ke keluarga ini, tentang keorganisasianku gitu. Jadi sampai sekarang saat kita tulus ikhlas ini sudah berjalan apa adanya, tetap bahagia walaupun aku nggak syuting ya kan. Tapi alhamdulillah enak kalau dijalani santai dan mau belajar, asal mau belajar. Kalau aku orangnya mau belajar banget gitu. Jadi saat senior ngomong apa Uri seperti ini seperti oh siap gitu. Jadi kita harus pahami itu. Makanya tadi bilang harus rela gitu, harus ikhlas. Iya. Dulu sih. Kak, wah Itu harus benar-benar siap pindah-pindah itu harus siap. Pertama kali aku nikah aku tinggalnya dulu di Lebak Banten. Terus aku harus pindah ke Jakarta. Jadi saat pun di Jakarta pun kalau kita pindah lagi sesama di Jakarta itu juga harus pindah dari rumah dinas. Karena kita wajib, kalau kita tuh ya wajib tinggal di rumah dinas. Jadi walaupun kamu punya rumah segede istana apapun, saat kamu sudah menjadi istri TNI, kamu harus ikut gitu. Jadi kita harus tinggal di rumah dinas, hidup bersahaja gitu. Tapi bukan hidup bersahaja tidak bahagia gitu, tetap bahagia gitu. Jadi karena itu yang tadi kita bilang, harus yang ikhlas saja, bijaksana dalam menilai apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu. Nah akhirnya tinggal di rumah dinas, bersahaja. Ini aja aku rumah ini kok sepi, tapi kenapa aku mau wawancara, karena emang di rumah nggak ada yang tinggal. Jadi ini aku cuman kesini cuma ambil barang, habis itu nanti aku ke rumah dinas lagi tuh ini karena hari libur gitu. Anak-anakku semua di sana gitu. Jadi menikmati setiap situasi yang ada. Sebenarnya harus merenungi kesiapannya dia dulu gitu. Karena yang tadi aku bilang, saat kita menikah punya suami yang bekerja TNI itu bukan milik kita sepenuhnya. Dia pasti satu milik negara dan dia pasti milik keluarga. Tapi kita paham dulu itu bukan milik kita sepenuhnya. Saat kita sudah bertemu sama suami, mau hari libur apapun, saat dia sudah ditugaskan dari atasannya, kamu harus kesini segera, kita ada ini nih, dia akan langsung meninggalkan keluarganya. Saat juga dia dikirimkan ke daerah-daerah untuk ada pertempuran atau apapun itu, kita harus siap ikhlas gitu dengan apapun kondisi saat dia balik gitu. Kita juga harus merenungi itu. Makanya tadi aku bilang, saat kita menikah dengan bertindak TNI, kita harus pahami banget konsekuensinya. Jadi ya semoga orang-orang yang mendapatkan jodohnya dengan seorang TNI harus bisa mengerti akan itu. Kalau aku mengerti karena papaku seorang TNI, adikku dua seorang TNI, dan aku mengerti itu. Nah sekarang adikku juga di Papua, istrinya lagi di sini, jadi harus menerima 1 tahun nggak ketemu. Nah aku mengerti itu. Kayak dulu orang tua aku saat menikah berapa bulan langsung ditinggal ke Papua. Mamaku di sini berapa tahun nggak ketemu, jadi aku paham. Tiba-tiba nanti ketemu, udah gede anaknya gitu. Jadi harus paham itu dulu gitu. Terus kayak waktu kecil, aku kan tinggal di daerah yang berkonflik di Aceh. Nah itu aku ngerasain jadi anak TNI yang benar-benar lari kemana-mana, kan dulu kan dikejar ya kita ya, seorang istri TNI dan keluarga itu dikejar. Aku ngerasa itu tengah malam, jam 1 malam kita keluar dari belakang rumah, kita lari saking ditakut dikejar yang sama orangnya itu ya di daerah konflik gitu. Kita kan ngerasain semua, kayak papaku kena bom gitu, dan adik papaku TNI meninggal dunia juga ditembak sama orang itu. Aku ngerasain semua. Makanya pasti harus benar-benar melepas keatisannya ya. Maksud aku sih lebih ke kenapa harus melepas keartisannya saat kita bergabung di satu organisasi, apalagi perkumpulan ini gitu. Kamu tuh bukan lagi jadi artis gitu. Kamu tuh di sini bukan siapa-siapa.
kamu bukan Ayu Ting Ting gitu. Sama kayak aku Juliana Mokhtar. Saat aku ketemu sama di duniaku, aku bukan Juliana Mokhtar, aku adalah Juliana Nurwahyudi. Juliana Nurwahyudi nama suamiku. Jadi setiap kali kita masuk di instansi ini, kita membawa nama suami di belakang nama kita. Jadi dia harus siap meninggalkan artisannya. Jadi langsung harus hidup ya bersahaja seperti yang kita lakukan sekarang.